Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7F SMP Regina Pacis Surakarta yang beranggotakan Litwina Floria dan Nirmala 7F21, Michael Tristan Swananda Prasetyo 7F23, Flavio Emrik Sugiarto 7F13, dan Anya Nevaeh Anindita 7F3. Pada video kali ini, kami akan menampilkan karya kami yang bertema kesehatan. Masalah kesehatan yang akan kami bahas di sini adalah masalah obesitas dan stunting yang banyak dialami oleh remaja Indonesia. Mata pelajaran yang kami kolaborasikan dalam video ini adalah Penjas, IPA, Agama, dan Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan video kami yang berjudul About Stunting and Obesity. Ngomong-ngomong soal kesehatan nih, kira-kira kalian sudah termasuk orang dengan kesehatan yang baik atau belum nih? Untuk melihat lebih lanjut tentang kesehatan ini, lihat penjelasan yang kami beri ya. Sehat adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang dapat mempengaruhi setiap orang untuk hidup produktif. Ciri-ciri sehat secara fisik, tulang dan otot bertumbuh dengan baik, tinggi badan bertambah sesuai dengan usianya, berat badan terus naik sesuai dengan usianya. Ciri-ciri sehat secara mental, pandai menerima kenyataan baik maupun buruk, puas dengan hasil karyanya, merasa lebih puas memberi daripada menerima. Ciri-ciri sehat secara sosial, berbagi bersama teman-temannya, merasa senang bersama teman-temannya, mudah bergaul, dan menyesuaikan diri dengan orang dan lingkungan di sekelilingnya. Ciri-ciri sehat spiritual, mempunyai harga diri yang wajar, mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup, puas dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, itu dia penjelasan mengenai hal-hal tentang kesehatan. Lalu ada juga masalah-masalah kesehatan yang sedang terjadi pada remaja sekarang ini, yaitu kekurangan gizi, stunting, dan kelebihan berat badan obesitas. Menurut artikel dari sumber beri1.com, gizi masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Tak hanya pada balita, kasus gizi juga banyak ditemukan pada remaja Indonesia. Data Kementerian Kesehatan mengungkap, dari 23% populasi penduduk Indonesia adalah anak dan remaja. Mirisnya, 25% atau 1/4 remaja menderita stunting atau tubuh pendek karena kurang gizi. Sementara angka stunting nasional pada 2019 sebesar 27,67%, turun 3,1% dari 2018 yang besarnya mencapai 30,8%. Direktur Gizi Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Dr. Dian Proboyekti SKMMA, mengatakan gizi remaja memiliki implikasi penting dalam mencapai target pembangunan dan kesehatan Indonesia. Tapi sayangnya, 1 dari 7 remaja kelebihan berat badan, sementara 1 dari 4 remaja justru mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Apa sih penyebab masalah stunting dan obesitas tadi? Sebagian besar remaja menggunakan waktu luang mereka untuk kegiatan tidak aktif. Sepertiga remaja makan cemilan buatan pabrik atau makanan olahan. Sedangkan sepertiga lainnya rutin mengonsumsi kue basah, roti basah, gorengan, dan kerupuk. Perubahan gaya hidup juga terjadi dengan semakin terhubungnya remaja pada akses internet. Sehingga remaja lebih banyak membuat pilihan mandiri. Pilihan yang dapat dibuat seringkali kurang tepat sehingga secara tidak langsung menyebabkan masalah gizi. Stunting bisa terjadi karena kurang asupan gizi atau karena bayi terlahir prematur. Obesitas disebabkan karena jarang atau kurang berolahraga dan mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan.
Apa saja dampaknya bagi penderita? Masalah kurang gizi tentunya berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh sehingga rentan terkena beragam penyakit. Apabila tumbuh kembang terhambat dan penyakit yang muncul tidak segera diatasi hingga tuntas bisa berakibat fatal. Masalah kelebihan gizi memicu penyakit-penyakit yang berbahaya. Kelebihan gizi juga membuat seseorang mengalami gangguan psikologis, bertumbuh besar dan gemuk akan menjadi perbincangan banyak orang, membuat orang merasa tidak percaya diri, menjadi antisosial, dan bila dibiarkan bisa berujung depresi. Setelah tahu pengertian sehat beserta ciri-cirinya dan permasalahan kesehatan yang kami bahas tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata belum semua masyarakat Indonesia memiliki kesehatan yang baik, khususnya remaja, karena sebagian remaja masih mengalami masalah kesehatan fisik seperti stunting dan obesitas. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut? Masalah gizi ini tetap dapat diintervensi dengan mengubah gaya hidup yang lebih sehat dan edukasi mengenai pentingnya kecukupan nutrisi pada remaja. Banyak remaja yang mengonsumsi buah dan sayur, namun tetap mengonsumsi makanan cepat saji berlebihan. Peran orang tua juga sangat penting untuk mengedukasi anak remaja terkait makanan yang seimbang, serta banyak melakukan aktivitas fisik. Berikut penjelasannya. Untuk masalah stunting, pola makan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, di samping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein, baik nabat maupun hewani, dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidrat. Pola asuh, edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga. Memberikan imunisasi bagi anak dan remaja supaya mendapatkan kekebalan dari penyakit. 3. Sanitasi dan akses air bersih. Lalu membiasakan cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan. Untuk masalah obesitas, 1. Terapkan diet sehat. Usahakan untuk selalu menyiapkan asupan sehat di rumah. Singkirkan minuman manis yang tinggi kalori, seperti jus kemasan, sporting, serta minuman bersoda. Gantilah dengan air putih atau susu yang rendah lemak. Jadikan sayur dan buah-buahan sebagai camilan sehari-hari. Bisa memotong dan menaruhnya dalam wadah khusus dan memasukkannya ke kulkas. Selalu sarapan tiap pagi. 2. Berolahraga. Berolahraga setidaknya 30-60 menit per hari. Mulailah dengan pelan-pelan dan tingkatkan intensitasnya secara bertahap. Tidak masalah jika mulai latihan fisik dengan berjalan kaki selama 10 per hari, lalu saat mulai beradaptasi dapat menambah durasinya. Lakukanlah kegiatan olahraga dengan enjoy tanpa tekanan dan bertahap. 3. Body image yang positif. Penting bagi kita untuk tahu tentang body image atau citra tubuh yang positif, khususnya di tengah nilai budaya yang memandang bahwa kurus itu cantik dan sehat, saling memotivasi dan menguatkan. Dengan ini remaja akan belajar untuk menerima dirinya apa adanya dan tidak selalu bercermin pada pendapat dari teman-teman sebaya. Dan kita perlu memahami bahwa bentuk tubuh bukanlah patokan yang akan menentukan kualitas seseorang. Yuk, mulai dari kita masing-masing, jaga pola makan, berolahraga, dan selalu menerima diri. Ayo bersama-sama cegah stunting dan obesitas.
Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.